gue di situ kayak denger langkah jalan, ada langkah jalan. Karena itu keadaan gelap ya, oh mungkin temen gue nih yang dari kamar mandi, gitu kan. Karena pikiran gue cepetan dari kamar mandi daripada beli gorengan kan, ya kan. Wah nggak tahu salah gue di mana ya. Apa gue diikutin atau emang tempat kampus lo yang angker? Iya. Kenapa emang? Itu di depan. Secret lo persis. Tadi ada ibu-ibu bawa anak matanya melotot liat ke gue. Kayak gitu. Yo, balik lagi bersama kami di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Kali ini gue mau cerita tentang misteri ataupun hal-hal mistis yang ada di kampus ya. Tentunya kita memiliki cerita tentang perkampusan ataupun dunia permistisan yang ada di kampus. Cerita horor di kampus kali Iya, ya. cerita horor. Mudah ya buat kawan setapak. Iya. Tapi kan ada hal-hal mistis juga kan. Iya betul. Hal horor tuh pasti horor, cuma nggak ada mistisnya. Kayak cuma hoax ataupun Iya. fakta kayak gitu-gitu. Kabar burung. Iya. Oke. Nah sebelum kita masuk ke cerita apa sih namanya? Horor. Cerita horornya, ini gue mau tanya dulu nih. Mas Andi atau Tio atau Mas Tio punya cerita horor juga kan? Ada. Pasti kan? Ada. Kali ini siapa yang mau cerita duluan? Lo aja. Lo aja. Lo aja. Tergantian. Lu aja dulu deh. Ya udah lo aja. Ya udah gue. Jadi sebelumnya gue pernah berkuliah di salah satu kampus yang ada di Jakarta ya. Nah di kampus ini tuh hitunglah ada beberapa tingkat gedung. Berapa lantai? Berapa lantai di gedung perkuliahan tersebut ya. Jadi setiap lantai itu per fakultas gitu. Kebetulan gue di fakultas lantai kedua sebelum atas. Total lantainya itu berapa? 8. 8. Berarti Delapan. Bilang itu lantai 6. Lantai 6 Ya, berarti. totalnya 8, Lantai berarti 2 dari bawahnya 6. 6. Lantai 6. Ya. Nah, lantai 6 itu menurut gue emang cukup rame ya di jam-jam tertentu. Contohnya di jam perkuliahan. Nah, karena gue ini mahasiswa yang aktif banget yang sampai Malam. semalam lah ya, saking aktifnya di kampus gitu. Kura-kura. Nggak juga. Kunang-kunang, kuliah nangkring. Oke. Nah, Terus? pada saat transisi perkuliahan terakhir itu udah nggak banyak mahasiswa lah. Kehitung beberapa yang nongkrong juga sama gua menunggu kayak jam makan malam ataupun lagi nongkrong malam gitu ya. Nah itu mungkin ada 2 atau 3 orang. Gua orang yang ketiga berarti. Nah berarti ada 3 orang. Nah gua waktu itu temen gua tuh kayak yang satu beli gorengan. Nah yang satu lagi tuh ke toilet. Di lantai yang sama. Di lantai yang sama. Nah Jadi lu tinggal sendiri. gue tinggal sendiri ya udah kan gue biasa ya bisa wifi-an juga kan. Kayak di situ gue masih setel lagu, masih searching. Nah karena itu udah transisi jam terakhir perkuliahan Jam terakhir terakhir itu jam berapa? udah jam 9 lah, 9 malam. 9 mau ke 10 karena kan akhir mau pokoknya jam 9 ke 10 deh intinya. Nah itu tuh kalau di jam 9 atau ke 10 itu udah ada lampu yang dimatiin. Ya. Di lantai itu. Di lantai itu. Nah jadi tuh di lantai 6 itu dia tuh ada lorong. Contohnya kayak lorong rumah sakit gitu, panjang. Nah itu dia bisa ngeliat ke bawah, ke mana sih? Lapangan. Ke lapangan atau ke halaman. Halaman atau ke jalan. Nah di situ tuh gue kayak naruh di tiang, pala gue di tiang gitu ya, kayak natap ke bawah gitu. Setelah teman-teman gue ke bawah dan juga ke kamar mandi, gue udah tinggal sendirian kan. Nah itu gue di situ kayak denger langkah jalan, ada langkah jalan. Karena itu keadaan gelap ya, mungkin temen gue nih yang dari kamar mandi gitu kan. Karena pikiran gue cepetan dari kamar mandi daripada beli gorengan kan. Iya. Ya kan. Nah setelah itu gue panggil nih, cuy,
kagak ada jawaban. Gue panggil yang ketiga kali, cuy. Nah di situ yang ketiga kali gue udah merinding tuh. Nih kagak nyampe nih jalan nih orang nih. Soalnya kan gelap ya. Tapi lu lihat fisiknya. Enggak ada fisiknya. Cuman Suaranya cuma doang. suara doang. Suara doang gitu. Pas udah apa sih? Udah mulai udah nih gue gede nih lagu-lagu gue di Spotify udah gue gedein. Temen gue datang nih, ternyata yang datang duluan tuh yang dari gorengan, yang beli gorengan. Nah kan gue kan duduk kan begini, Iya. jadi tuh arah ini lorong, belakang juga lorong. Nah temen gue tuh yang di belakang yang beli gorengan. Dia dulu datang duluan, ngagetin, anjing kaget banget kan gue, ngagetin gitu kan. Tai lu, gue katain gitu Iya. kan. Gue kira siapa? Gue kira dia duluan nih, nyampe nih iya, yang yang kamar kamar mandi. Kamar mandi duluan. Nah nggak taunya yang kamar mandi itu juga muter. Muter. Jadi tuh ininya persegi. Kampus gue tuh persegi. Kotak gedungnya. kotak. Nah kotak gitu. Nah kamar mandi ini di sebelah sini. Nah gue nongkrong di sini. Oh, dia muter lumayan jauh dong. Iya karena kan gelap. Oh, menghindari gelap Iya. itu. Nah yang lewat Oke. itu cuma yang ada lampunya itu karena di depannya ada lift. Nah di depan lift itu ada lampu lah, masih ada penerangan. Jadi dia lewat situ. Ternyata pada lewat situ dua-duanya, yang beli gorengan sama yang dari kamar mandi. Tapi yang datang duluan yang beli gorengan. Di situ kan yang teman gue beli gorengan ngagetin kan. Terus gue cerita lah ke teman gue, cuy. Saat Tadi- itu juga lu ceritanya. Iya dong, ya kan. Kali aja tuh dia pada ngerjain gue gitu kan. Pas gue cerita gitu, yang bener lu gitu kan, yang bener lu. Udah tuh, pas ngobrol-ngobrol, udah kan, udah ganti hari nih. Jadi ini hari yang beda nih. Udah beberapa bulan kemudian setelah omongan kayak gitu sempat ini juga lah. Ternyata tuh emang itu kampus emang suka denger suara kayak gitu kalau malam. Langkah kaki itu. Iya. Jadi kan sebelum ada lift itu masih ada namanya tangga. Nah, tangga darurat itu menurut gua tuh orang udah jarang banget lewatin, effort buat naik dan turunnya. Jadi lebih banyak milih apa sih? Naik lift. Naik lift daripada lewat tangga darurat gitu kan. Nah, tangga darurat ini kayak anyep. Anyep. Awalnya tuh anyep, nggak panas, nggak dingin. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Dibilang panas juga Tapi masih ada enggak, angin yang masuk iya. gitu. Panas tapi enggak, dingin tapi panas. Iya, kalau dibilang tadi panas, dingin enggak, Iya, soalnya kan kedap udara Iya. gitu. Jadi tuh di situ buat jadi kayak bahan tempat apa sih? Buat ngerokok aja gitu. Nah, pas udah tadi balik lagi ke cerita gue, udah berapa bulan kemudian temen gue udah beda lagi nih. Jadi yang itu udah ya nggak nongkrong lagi nggak nongkrong gitu, ada beda lagi. Sama lah, gue masih rajin-rajinnya sampai malam. Tapi ini lebih rame, lebih Berapa rame. orang tuh? Ada berapa ya? 5 apa 6 gitu. Nah, itu tuh kejadiannya ini beda lagi. Itu kan tadi kan di lantai 6. Iya. Ya kan? Dua dari atas kan. Kebetulan gue tuh lagi nggak mau ke sono deh, nggak mau ke kamar mandi sono. Jadi tuh kamar mandi itu ada lagi di atas di lantai 7. Tapi kan gue nggak mau ngelewatin lift dong. Iya. Effort banget, kayak capek banget kan. Iya. Nah, karena gue tempat duduknya di yang tempat biasa tuh, kan kotak nih. Kan kotak. Nah, di sini kamar mandi, di sini apa namanya? Gue tempat nongkrong. Gue langsung ke atas tuh ke lantai 7 kamar mandi itu. Ya. Nah, di kamar mandi itu gue tuh kayak ada yang manggil-manggil. Manggil nama lu. Iya. Ja. Oh, tapi nama panggilan bukan Iya, nama lengkap. Enggak. Manggil Ja. Ah, bodo amat, kan gue Iya, lagi iya, incet iya. kan. Setelah itu tuh kayak ada orang yang lewat Lewat kamar mandi. Apa lewat di belakang? di depan. Di depan kamar mandi. Oh iya, Di, di depan kamar mandi. gitu. Tai nih gue bilang kayak gitu kan. Tai nih teman-teman gue nih kayak ngerjain mulu gitu Iya, kan. iya, iya. Ini kayak ngerjain kayak tai banget tuh kan. Boy, jangan ngerjain apa? Tai lu pada gue gituin kan. Habis itu udah cebok, udah apa sih, udah bersih-bersih. Langsung ke bawah. Tadi siapa yang manggil-manggil lo gituin kan. Kagak ada, mabuk kali lu gitu kan. Iya, iya. Agak bilang kok pada iseng banget gue gituin kan. Gue sempet bete tuh ya kan, sempet bete. Dan gitulah kalau gue kagetan gimana gitu kan.
kagak ada aja gitu kan, kagak ada aja yang manggil-manggil lo, apalagi lewat-lewat gitu kan. Kalau lewat juga pasti kelihatan. Iya juga gue bilang, iya juga sih kalau kayak gitu. Nah setelah hari itu gue sempet ngobrol, tadi kan gue ngobrol kayak gitu ya, gue konsul lah ke senior gue gitu. Senior gue jadi tuh dia suka apa sih namanya, di lantai 7 dan 8 itu suka ada yang manggil. Jadi tuh suka ada yang ngajakin buat jatuh ke bawah. Tapi suaranya itu suara cewek kah? Atau laki-laki yang manggil itu? Jadi kayak suara temen gue. Lupain surat. Oh mirip suaranya. Ya namanya orang, namanya juga dikerjain gitu kan, Iya, mikirnya iya. sih dikerjain nih gitu, udah negatif thinkingnya itu ke teman-teman gue, padahal mah bukan. Soalnya gue yakin kalau mereka manggil tuh pasti ada suara geruduk-geruduk lari gitu kan, geruduk-geruduk lari Iya. gitu. Ini nggak ada kan suaranya? Nggak ada, cuma yang tadi doang tuh, ja itu sebelum gue masuk, sebelum masuk kamar mandi. Oh mungkin temen gue ada yang mau bareng kali, makanya gue mikir kayak gitu. Jadi gue langsung masuk kamar mandi, ja gitu. Masuk kamar mandi, terus ada orang lewat, seret. Bayangan berarti ya? Atau Kayak lu kayak gimana sih? Ada orang tapi jalannya cepet, seret gitu. Tapi nggak geruduk-geruduk Iya, gitu. iya. Nah iya kayak gitu. Sekelebatan gitu doang. Iya. Nah dari cerita senior gue emang suka ada yang ngajakin orang ke bawah. Kan karena nggak ada sekatnya, langsung ke bawah, cuma ada tiang yang tadi gue bilang yang di cerita Iya, pertama iya, yang iya. buat iniin pala gitu. Iya. Itu dari cerita gue sih, biasa ke kampus gue. Mungkin Mas Randi atau Ada nyambung dari cerita lo itu. Gue juga ada cerita di kampus gue itu ya. Tadi lo 8 tingkat ya? Iya. Ya kan? Nah, dan di lantai 7 dan lantai 8 suka ada manggil-manggilin buat bunuh diri kan, buat loncat Iya. ke bawah. Nah, kalau waktu itu temen gue itu 2 kali hampir bunuh diri. Hampir karena kesurupan. ya Di lantai 8. Di lantai 8 juga Iya. gitu. Yang pertama dia masih bisa diselamatin karena baru mau naik. Ya kan, baru mau naik terus habis itu diselamatin tuh karena itu kejadiannya siang pas bubaran kelas sebelum zuhur. Jadi masih jam 11 sekian. Masih jam 11. 11 berapa lah sejak bukan jam 11. Pokoknya sebelum istirahat siang pas betul. Itu yang pertama. Itu perempuan sih, memang dia lagi maksudnya. Terus yang kedua, ini yang lebih parah yang kedua. Yang kedua tuh udah tinggal tangannya aja yang pegangan di ini. Badannya semua udah ke bawah. Udah ke bawah. tinggal jatuh doang ya? Tinggal jatuh. Itu pun siang. Itu kita yang laki-laki ngangkat badannya dia. Berat banget. padahal maksudnya Temen emang gua sampai posternya- temen enggak, posternya tuh ya perempuan kecil. Enggak gemuk, enggak ini, kecil. Badannya proporsional lah. Terus jadi bener-bener bubaran. Kita bubaran ya keluar bareng ya. Iya. Kita keluar mau ke lift. Dia tuh beda arah sendiri ke arah yang tempat yang itu yang nggak kayak hampir sama kayak di kampus aja, nggak ada ininya, nggak ada Tiang atau kaca gitu. iya, nggak ada pembatasnya, jadi tinggal turun, lo bisa ngintip ke bawah, bisa ini. Tapi tuh dia walaupun berbeda arah gitu dia sendirian dan Sendiri. tatapannya kosong apa gimana? itu nggak ada yang merhatiin, dan waktu pas sudah sampai badan itu pun udah dia dia jatuh juga, dia udah nggak ada perlawanan apa lagi. Begitu kita nariknya banyak, itu hampir semua yang itu tuh narik Kelas tuh. nggak satu kelas sih, maksudnya yang cowok-cowok aja yang ini. Orang dosen gua sampai teriak-teriak, tolong, buset. Nah itu yang Jadi kita jadi ada yang megangin ini, udah di gini, ada lagi yang Yang megangin, pegangin dia, biar nggak iya. ini. Terus habis ada lagi yang naik, lu pegangin gua, biar gua bantuin yang ini. Apa ditarik ininya, bener-bener ditarik ininya. Ditarik, nggak bisa lu. Terus ada lagi yang ini, sampai Tapi akhirnya pas kayak gini masih kondisi kesurupan kah? iya, jadi dia nggak ngomong, nggak nggak sadar. apa-apa, nggak ini. Terus dibangun ya, matanya cuma ngeliat tapi nggak ngomong, Iya, nggak iya, apa. Bangun. Wah, akhirnya dia dibawa ke masjid. Itu pas banget pas azan. Baru pas sudah ditarik itu, pas sudah ini, pas azan itu. Dan Siang loh padahal. iya, dan
dia tuh begitu beberapa hari ditanya, gue ingatnya adalah si teman gue itu si yang ini mau ya. bunuh diri itu, dia ingatnya adalah ada perempuan yang lewat itu kelas. Jadi kelasnya kan kaca semua ya. Iya. Ada perempuan lewat kaca, terus dia berhenti di bar pas si teman cewek gue yang itu, dia ngeliatinnya gini, dia ngeliatin si perempuan itu. Ngikutin. Ngeliatin arah perempuan itu. Pas perempuan itu berhenti ngeliat dia, dan dia ngeliat tuh perempuan. Di situ dia udah nggak ingat apa-apa lagi. Berarti langsung Iya, nah tapi itu masih waktunya, dia masih sempet ngikutin mata kuliah. Begitu selesai baru dia kayak ini. Gitu. Dan Jadi dia tuh mungkin pas kuliah pas mata kuliah belum beres pun dia udah kesurupan sih. kayaknya udah ngikut tuh. kayaknya. Dan ternyata memang usut ada temen gue yang bisa interaksi. Memang dia ngajak temen buat jatuh. Iya. Emang sebelumnya tuh ada pernah kejadian jatuh juga? Pernah ada, tapi laki-laki, bukan si perempuan. Di tahun berapa? Oh, udah lama banget itu, 90-an mungkin. Iya, pantas dulu nggak ada. Dan itu pun bukan di lantai 8. Yep. Lantai 7 apa lantai 5 gitu. Atau mungkin si laki-laki si korban ini juga ajakan si perempuan. Enggak, kalau itu dia berantem. Awalnya berantem sama pacarnya, terus nggak tahu gimana si ceweknya ngomong apaan, terus udah lompat aja itu si cowok. Meninggal tuh? Meninggal itu. Terus ya udah, kalau yang ini memang di lantai 8 itu kata temen gue karena memang sepi segala macem, ya itu memang banyak yang kayak gitu. Itu nyambung dari ceritanya Raja tuh, yang gue juga inget tuh, baru inget begitu ada ini. Memang terkenal berarti cerita kampus gue. Dan memang apa ya, memang karena lantai 8 itu setahu gue cuma dipakai buat aula doang, bukan untuk tempat kuliah. Ada dulu ada ruang kelas, makanya itu teman gue itu ada dipakai ruang kelas kan, cuma hanya dua ruangan gitu doang, maksudnya 2 itu. Terus sama lagi di lantai 6 juga itu ini, kalau gue ada namanya kamar mandi dosen, dibedain sama kamar mandi mahasiswa kan. Oh, dibedain. Iya. Dimana kamar mandi dosen itu selalu dikunci dan kuncinya megang dosen. Oh gitu. Nah, berarti semua dosen punya kuncinya? Enggak, satu kunci, tapi kalau dosen mau pakai ruangan itu ya kuncinya gantian. ya udah dicantet gitu aja. Oke, digantung. Nah, suatu kan dosen tuh kan cuma sampai jam 9, paling lama jam 10 lah malam ya. Gue itu lagi nongkrong sama temen gue karena ngeset aula tadi lantai 8. Lantai 8 udah ngeset. Kita lagi istirahat tuh. Lantai 6. Di lantai 6, gue lagi istirahat di lantai 6. Itu ruangan kamar mandi. Gue inget banget itu jam 3:30 pagi. Subuh. Ya belum subuh ya, belum subuh, ya, masih 3:30 pagi. Kita lagi gitaran, main kahon, nyanyi-nyanyi ya, pokoknya ya udah ngeres ya, yang penting atas sudah set gitu buat acara seminar. Itu bisa dari kamar mandi diketok dari dalam. Tapi pintunya kekunci. emang kekunci. Kekunci karena nggak ada yang megang kunci selain dosen. Berarti dari kamar mandi dosen itu. Dari dalam. Jok. Kita diem dong semua, diem dulu. Teman gue juga iseng sih. Dia bilang gini, ya udah gabung aja. Diketok lagi dari dalam. Nggak tahu jawaban, mungkin nolak atau apa segala macam. Dok. Tapi jarak dari kamar mandi ke tempat tongkrong kalian tuh jauh? Enggak, dekat. Tapi kalau kedengeran gitu berarti kenceng ya? Kenceng. Itu pengalaman yang gue alami langsung tuh. Nah, senior gue punya pengalaman juga. Jadi itu tuh sama tadi ngelewatin kamar mandi dosen. Ada yang mandi. Udah pasti bukan orang. Ya karena itu udah malam, udah malam. Masih jamnya sama. Bukan, maksudnya gini, beda event, ini. Dia dulu tuh yang ngalamin cerita kayak gitu. Oh, si senior lu nih. Iya, jadi itu memang ada suara air keran kebuka lagi mandi, ada orang mandi. Ada gimana sih orang mandi kan gayung ini kan? Iya, bukan shower ya, gayung ya.
Terus senior gue nanya ke yang lagi nongkrong juga, siapa yang mandi? Udah sini duduk aja dulu. Siapa yang mandi? Dia nanya lagi. Itu dari tadi ada orang mandi. Terus habis itu makanya kita nggak berani gitaran, nggak berani ngapa-ngapain. Oh gitu. Tapi kalian nggak ada yang Coba buat nobrak atau lihat. Ya logikanya gini, itu udah kekunci dari ini dan memang nggak ada yang ini. Kita nungguin pun nggak ada orang yang keluar dari situ. Dari masuk juga pasti nggak ada. Secara logika ya. Iya. Karena itu udah kekunci. Nah, Dan kalau- memang kita tahu emang kekunci. Udah kalau dosen udah nggak ada ini ya, udah di sekret fakultas ininya kuncinya. Pasti manggil-manggil juga lah. Kalau kunci ya, kalau Iya, kunci iya, ya. iya. Terus ada juga di lantai 6 juga masih di tempat dari lorong yang sama itu ada sekret sebuah organisasi mahasiswa ya. Oh di lantai 6. Iya Iya. di tempat yang kamar mandi dosen itu. Persis belakangnya si kamar mandi dosen. Oh kayak punggung-punggungan lah ya. Ini kamar mandi dosen ya kan. Ini belakang. sekretnya tapi pintunya ke sini. Kalau kamar mandi dosen madep ke sana pintunya. Oh iya. Ya. Jadi kamar mandi dosen laki perempuan tuh pintunya ada depan. Nah, terus belakangnya itu ada ruangan itu pintunya tapi madep ke sini bukan madep ke yang ini. Nah, pernah ada katanya senior gue pernah ada tamu yang nginep tuh. Maksudnya nginep tuh bukan nginep, apa namanya? Istirahat. Di sekret. Tiduran. Katanya ya memang orang jauh sih, tamu Iya, jauh gitu. Gue istirahat dulu ya. Selonjoran sekarang ngecas. Ya silakan. Terus nggak tahu gimana ceritanya, dia tiba-tiba keluar, terus habis itu duduk, mukanya pucat. Kenapa lu? Wah nggak tahu salah gue di mana ya. Apa gue diikutin atau emang tempat kampus lo yang angker? Iya. Kenapa emang? Itu di depan, sekret lo persis. Tadi ada ibu-ibu bawa anak matanya melotot liat ke gue, kayak gitu. Ya gue keluar. Terus ibu, rambutnya waduh merinding gue, rambutnya panjang. Ya pakai pakaian apa ya? Kain batik ke bawah gitu, terus habis itu atasnya gue nggak tahu dia ngeliatin atasnya. Kayak kebaya gitu ya. Iya, tapi rambutnya terurai gitu. Hidung ada pertama ngeliat ke pintu sekret, terus habis itu matanya melotot gitu. Ya gua keluar. Anaknya Enggak dikasih lihat, cuman dia lagi ngendong aja, dia lagi Gendong. ngendong. Ya gua keluar bilang permisi. Abis di depan pintu persis ngeliat ke gue. Terus gitu, wah yang bener lu. Iya. Sekarang masih ada nggak? Terus sekarang masih. Gua nggak tahu, gua nggak berani nengok lah. Kalau tiba-tiba depan muka gue, Iya. gitu. Oh nggak. Ya terus habis itu kata senior gue juga menenangkan juga. Ya udahlah sini aja kalau gitu. Gak usah ini. Iya deh. Karena gue di sini aja deh. Terus habis itu mau makan nggak? Boleh lah makan lah apalah daripada ini soalnya. Katanya bener-bener. Jadi tiba-tiba tuh dia lagi nyender main handphone gini nih, posisinya gini. ya lagi nyantai lah. Terus dia ngeliat. Ya kita lihat Ya, itu shock. pintu kebuka kan, pintu kebuka. Set. Shock. Ditaruh misi, katanya dia sempat ngomong misi sama si Oh, itu berarti ini. papasan. Bukan papasan, Dia berdiri di di depan depan pintu. Iya. Terus habis itu sambil bawa anak, terus melotot gitu ke tamu gue, tamu apa namanya, senior gue itu. Iya. Bilang wah kacau nggak bener itu. Terus habis itu ya udah itu di lorong yang Merinding sih tadi, gua. di lorong yang tadi itu tuh, ya itu ceritanya itu. Terus sama pernah kalau ini gue alamin sendiri juga siang-siang hari Sabtu. Jam berapa? Masih ingat jam 1 Siang. jam 2 deh. Heeh. Gue habis nyetak poster Di kampus. buat kegiatan, ya. Event ya. Buat eventnya hari Senin, gue nyetak hari Sabtu. Sabtu. Jadi Senin tuh tinggal tempel. Eventnya minggu depan, tapi gue nempelnya dari hari Senin. Sabtu tuh memang jarang kegiatan kampus ya. Udah nggak, maksudnya jarang, kecuali memang beberapa fakultas yang masih ada kuliah gitu. Nah, kebetulan fakultas gue sendiri udah nggak ada kuliah hari Sabtu tuh. Terus kita lagi nongkrong di tempat bukan di tempat yang tadi di Sekret Ormawa yang organisasi mahasiswa yang lagi. tadi, tapi beda. Dia tuh di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah lorong gitu tuh kan. Lagi dan dia satu-satunya ini yang ada AC-nya gitu ya, Sekret Iya. ada AC-nya. Tuh terus
tiba-tiba satpam ngecek ruangan, terus begitu ngecek pas kebuka ada gue sama temen gue. Itu malam. Siang jam 1 jam 2 hari Sabtu lah. Terus habis itu loh cuman berdua. Iya pak, cuman berdua, laki-laki doang. Iya. Terus tadi saya lihat saya tuh kesini justru ngikutin perempuan, rambutnya segini, belok ke sini. Iya. Terus bisa, sumpah pak, enggak ini kita baru aja ini nyalain AC, tiduran, habis nyetak poster nih posternya kayak gitu, tunjuk sama teman gue. Beneran loh dek, saya tuh beneran tadi saya ke atas, lewatin lorong sini, terus habis itu saya ngeliat ada perempuan saya ikutin itu perempuan siapa ya pokoknya pakaiannya pakai pakaian jeans celana panjang gini cuma rambutnya gini Pokoknya pas belok itu muda iya pas belok itu dipikir masuk ke ruangan yang ini makanya dicek cek cuman gue berdua bapak bener pak nggak ada coba lihat aja masuk silakan terus takutnya kan kita ngapa-ngapain itu bener ya deh ya nggak coba bapak masuk aja biar percaya ruangannya kecil nggak gede. Dia masuk, iya nggak ada siapa-siapa lagi. Terus siapa ya? Pak, tar dulu pak, bapak mau turun ke bawah kan? Gue sama temen gue, sekalian nih pak kita juga turun. Tinggal, lah nggak apa-apa kalau nggak pak udah ya turun bapak ceritanya begitu sih. Gue udah turun lah udah. Itu masih siang. Tapi memang pas siang itu hari Sabtu itu sepi banget. Sepi. Karena nggak ada perkuliahan. Nggak ada perkuliahan. Itu tuh. Terus pernah masih di lantai yang sama sih, masih di lantai 6 itu tuh. Ini cerita dari senior gue juga, dan ini ceritanya gue konfirmasi ke saksi-saksi yang ada di situ. Nongkrong di secret BEM di lantai yang sama tuh, dari tangga darurat ada anak kecil lari, sekali dibiarin anak dosen kan. Cowok apa cewek? Cowok. Mereka nggak tahu cowok karena rambutnya nggak panjang. Set, siapa itu? Dosen kali ya? Iya, laki ke atas. Set, lari lagi udah maghrib juga digituin kan. Terakhir kali turun lagi set. Wah jatuh aja tuh nanti. Tunggu nangisnya aja kata senior gue ada yang bilang gitu. Ini terus ada teman senior gue yang terima telepon di tangga darurat tadi. Terima telepon terus tiba-tiba dia teriak sekenceng-kencengnya ya senior orang-orang yang lagi di situ nyamperin lah. Iya kaget lah. Dia teriak nangis. Gue lagi telepon, dia telepon ini posisi tangga ini ke atas kan ya tangga ke atas gitu. Nah dia tuh duduk sambil nyender, ini tembok. Sambil nelfon. Iya sambil nelfon. Terus dia tuh ngerasa atau dia ngelihat ada kepala ngini ke dia. Kayak ngintip gini. Iya ngintip tapi bener-bener nyamping. Jir. Gimana sih? Ini telepon. Jadi ibaratnya muka lo gini set gitu. Iya kayak dilihatin gini. Iya, set. Iya dia teriak. Terus habis itu udah lo cabut turun semua turun. Ya udah disuruh turun semua. Tapi muka itu muka si anak kecil tadi. Bukan. Karena anak kecil itu udah ke situ enggak balik lagi. Gitu. Itu dan itu gua konfirmasi langsung ke ngeliat mukanya. Lihat gua. Itu matanya merah. Apa cowok atau cuman nggak ada ininya, nggak ada apa alisnya, kelopak matanya nggak ada, jadi bulat gitu doang katanya, botak gitu enggak kelopak matanya ini nggak ada. Iya jadi langsung mata gitu bulat bener. Iya terus habisnya dia nggak tahu itu laki-laki gendernya ya. Pokoknya dia gitu sambil senyum kayak Titan aja. nggak tahu pokoknya senyumnya gimana ya, lu kalau tahu lu kawan gitu setapak pasti pernah lihat meme setan yang nggak ada kelopaknya terus habis itu senyum, tapi senyumnya senyum biasa terus ya gitu tuh. Itu matanya merah tapi ada hitamnya, ada bukan merah semua itu enggak. Iya. Mau maghrib kan itu kan kejadiannya. Iya, kejadian mau maghrib. Itu kejadian mau maghrib dan itu memang wah dia teriak sekenceng-kencengnya, sebisa-bisanya dia teriak. Temen lu ini yang telepon ini cowok cewek? Cewek, ini lagi ditelepon cowoknya. Gitu. Bukan berantem atau apa ya, atau dia memang ditelepon aja. Ntar ya coba gue telepon gitu. Ya udah memang udah habis itu pada turun ke bawah. Semuanya Pasti. Daripada. Iya. Dan gue juga pernah tidur di
di secret BEM itu tuh itu gue nggak tahu tikus, nggak tahu apa ya, dari luar tuh ada yang garuk. Itu jam berapa? 3. Gue habis sore. malam subuh. Gue habis nyetak ini juga, habis nyetak nyetak spanduk. Gue nyetak spanduk malam karena baru jadi malam kan, ditunggu ya, maksudnya daripada bolak-balik. Terus baru masa balik ke rumah apa ini ya, karena spanduk itu mau dipasang pagi. Balik kampus aja yuk, gue sama teman gue. Iya. Jadi gimana nih? Tidur di BEM. Itu dari BEM-nya itu temboknya bukan tembok yang semenan, tapi triplek. Oh, oke. Jadi kalau orang gini, iya bunyi iya. pasti bunyi. Gue dengar pertama yang gue dengar adalah langkah kaki sama orang ngobrol. Satpam. Gue pikir temen gue. Tapi langkah kakinya itu sepatu. Iya, sepatu. Karena satpam tuh pasti muter. Karena ini. Iya. Satpam nih. Iya, satpam. Terus bayangan, Pak. Oh iya, 2 orang nih soalnya muter. Tapi gue nggak ngeliat center di situ. Gue nggak ngeliat cahaya center. Biasanya kalau dia muter di atas, kalau udah malam tuh pasti center kan. Alah, udah sih. Nggak lama. Itu dari ini pintu BEM-nya. Ini tembok. Pintunya nggak diapa-apain, cuma dari temboknya doang di. Panjang yuk. Wah, itu apa? Gue bilang sama temen gue namanya Dika. Dik, itu apa? Tidur kali ini. Bisa lo tidur aja. Gak juga sih. Iya. Jauh sih, merinding aja. Dengerin lagu kayak apa kayak boleh Jin. 2 handphone, 1 aja anjing. Gue bilang gitu. Ya udah ya. Enggak emang gimana Dik? Enggak deh, positifnya enggak. Oh itu di ruangan BM itu gelap? Gelap, dimatiin lampunya. Memang gue mau tidur, mau istirahat biar besok tuh paling nggak pas masang tuh mata gue nggak merah gitu kena matahari gitu kan. Akhirnya nggak tidur tuh gue sama Dika tuh. Sampai pagi Baru ada datang lagi panitia jam 6. Karena kan kita ngumpul 6:30. Iya. 6:30 ngumpul, terus habis itu ngeset segala macam yang belum sempat di-set. 6:30 ngumpul, jam 6 udah pada datang. Terus lu nggak tidur ya berdua ya? Mabuk lu ya gini, mata merah. Terus kata Dika gitu, lu nggak tahu sih mencekamnya malam tadi kata teman Dika gitu. Kenapa sih? Udah deh, nggak usah cerita sekarang. Udah pasang aja ini spanduk. Gue udah nggak tenaga makanya. Iya. Yaudah, iya. Kenapa sih emang? Udah. Kata dia, udah. Itu tuh dicakar. Ada bekasnya. Gak ada. Tapi gua sama Dika bener-bener denger. Kayak dalam gitu ya. Enggak. Jadi gini ya memang. Di mana sih lu triplek Kuku sama triplek bunyi. Iya, cuman gua enggak lihat bayangan. Sedangkan yang tadi orang ngobrol 2 orang, gue dengar orang ngobrol pakai sepatu PDL satpam kan ini kan, kotak ngobrol tuh gue dengar walaupun mereka nggak pakai ini, gue dengar. Tapi ini tuh nggak ada bentukan, nggak ada, dan gue nggak lihat palanya, nggak lihat ininya, gitu. Wah, gue bilang anjing, di kapan tuh ya? Tapi sampai sekarang itu kalau Dika mau cerita juga mungkin Dika inget tuh. Iya. Wah itu kacau sih di lantai itu. Sama yang di lantai 8, ada lagi nih, itu emang lantai 8. Ih, 68 kan. Oh, ntar lantai 7. Ada 7. Lantai 7 lebih lucu lagi. Ini lantai 8 dulu. Itu kita lagi ngeset. Buat acara seminar. Semuanya kaca. Maksudnya ininya kaca, pintunya kaca ada kacanya gitu. Tapi dikasih film. Jadi nggak orang luar nggak bisa ngelihat. Begitupun yang di dalam. Oh, nggak bisa lihat keluar. Iya. Mika gitu. Iya. Dilapisin kaca film ya kan. Terus di plastik film. Bisa-bisanya itu pintu kebuka sendiri. ya, dan itu nggak cuma dari 1 pintu, jadi ada 2 pintu. Pintu yang dari samping sama pintu belakang kamar mandi barengan. Kebukanya barengan. Berat, kita lagi rame posisinya, Angin kali. ada yang malu ya, gua nggak tahu deh pokoknya kenapa bisa barengan. Kalau itu memang ini ada yang lagi masang spanduk ini, ada yang lagi nata kursi, ada yang lagi ngitung duit budgeting, ada yang bikin video. Berat, berhenti itu semua.
Set. Teman gua juga dengan sana, udah kerja lagi, yuk kerja lagi, nggak usah diiniin. Soalnya pintunya itu kebukanya ke depan yuk. Kalau mau tahu bukan ke dalam. Lu inget gak? Pintu aula itu bukan ke dalam, bukannya keluar, keluar. Kayak ada narik ya, bukan dorong ya. Bukan. Sedangkan di dalam nggak ada angin, Iya, cuman iya. ada sih standing AC, cuman sekencang apa sih Iya, standing iya. AC? Dan itu kebukanya full. Ya gimana sih? Ini pintu ya, ini pintu kamar mandi, ini pintu ini. Brak. Gitu, wah, tutup aja yuk. Yuk kerja lagi. Nggak usah macam-macam. Ya teman gue ada itu udah ada. Itu jam berapa tuh? Oh itu Pagi. enggak sih, itu malam. Oh, malam. Maksudnya pasti malam kegiatan itu pasti kita bikin surat kegiatan malam tuh jam 22 sampai selesai. Dan abis itu ditutup, kita kerja lagi dan menganggap itu tidak terjadi apa-apa. Bisa-bisanya kaca, gue nggak tahu ada orang yang iseng atau apa, tapi itu butuh banyak orang yang untuk melakukan itu. Tiap kaca yang itu diketok. Tiap kaca diketok. Tok. Berbarengan. Teriak temen gue, teriak. Akhirnya udah berhenti. Terus temen gue bilang gini, maaf kalau kalian mengganggu, kami turun sekarang. Turun. Belum kelar tapi itu. Belum. Udah besok pagi aja lanjutin. Turun akhirnya. Jadi gimana sih? Besok pagi kelar apa enggak? Besok pagi ya udah dikelarin ya. Iya. Mau pokoknya udah ada matahari, udah ada empok deh. Empok tuh OB gue, jadi kita manggilnya empok sama abang ya kan. Iya. 5:30 tuh udah nyampe di situ buat nyapu ini. Ya udah turun habis Berarti itu itu pada nginep di sekret apa gimana? ada yang pulang, ada yang Pasti. ini, Mendingan pulang lah. ada yang nunggu pagi di satpam, ada karena mereka takutnya gue daripada tidur bablas nih. Itu kan tadi kan 8, kalau tidurnya di 6. Sama Iya, ada aja. jadi. Sama aja sih. Nah terus yang lantai 7 yang gue bilang lucu adalah gini. Jadi gue pernah nongkrong di 7 itu, ada satpam di pojokannya. Oh, di ujung sama di ujung Iya, lah ya. di sudut, di sudut. Sudut. Sendiri-sendiri tuh. Sendiri. Gue tanya, tumben Pak jaga di sini? Iya Dek. Soalnya ada dosen yang digangguin. Siapa tuh? Satpamnya Kata satpam ya. digangguin siapa Pak? Setan. Lah, pertanyaan saya, mohon maaf nih Pak. Kalau yang bapak yang digangguin, bapak mau ngapain? Nah itu juga saya bingung deh. Masalahnya bukan orang, kalau mahasiswa masih bisa saya tegur. Terus bapak mau bacain? Enggak sih, tapi memang banyak yang keganggu, banyak deh. Tapi kok belakangan ini sih Pak, sebelumnya nggak ada, nggak tahu tuh deh. Mungkin karena lagi aktif aja laboratorium, jadi lantai 7 tuh emang khusus laboratorium buat pangan. Iya. Gitu. Ya udah, jadi ada fotografi juga ya, ada studio foto, ada ini segala macem. Ada kelas, tapi kelasnya juga jarang dipakai. Iya. Terus gitu, ya udah dia cerita, ya ada yang ini, tuh kok pojok sih? Nggak tahu tuh Tapi digangguinnya apa? dia nggak cerita. Oh, dia nggak cerita. Digangguin gitu. Oh jadi dijaga aja pojok-pojok ya. Itu ada lagi nggak ya gue? Mungkin banyak kali ya. Banyak sih karena gue Kalau terlalu lama di cerita kampus. kampus. Ada, gue lagi nongkrong di lantai 4 sekarang. Turun lagi turun lagi Makin lantai ke 4. bawah. Lantai 4. Kalau ini bukan gangguan dari makhluk yang di kampus gue. Dari luar. Dari luar. Jadi ada tamu, bukan tamu sih, saudaranya mahasiswa situ. Dia itu nggak tahu kenapa, kayaknya belum makan satu, terus memang ini bocah tuh gampang masuk. Tiba-tiba dia ketawa sendiri yuk. Ya itu malam. Kita lagi ngeriung gitu. Iya. Malam. Kaget dong sendiri. yang lain. Iya. Main HP kali. Enggak, keadaannya lagi nongkrong, gitar-gitaran, nyanyi segala macem. Wah, terus habis itu kaget tuh kita. Iya. Itu cewek akhirnya dimasukin ke ruangan. Itu dia sendiri ceweknya. Enggak, rame kan. Jadi dia
mahasiswanya itu cewek, bawa saudaranya cewek. Terus habis itu di situ ada 4 apa 5 orang gitu ceweknya. Sisanya cowok ada 6 apa 7 gitu. Rame. Rame. Tiba-tiba dia ketawa sendiri. Ketawanya bukan ketawanya dia katanya. Masuk tuh ke ruangan. Terus gantian dia nangis. Habis ketawa nangis. Satu orang yang sama. Nangis tuh. Dibaca-bacain lah Iya. dibaca-bacain. Bacain apa? Ya sebisa-bisanya yang Oh, anak bocah-bocah itu bacain. Gua nggak masuk dulu. Gua nggak agak jiper juga ngeliat kan. Berarti nggak ada yang bisa ngeluarin tuh ya? Enggak. Terus akhirnya gue coba kan ngeliat ya. Gue coba tegur kan, assalamualaikum. Diem ya. Kalau gue ada lagi di lantai 4 nih, turun nih sekarang. Turun. Tadi kan 6, 8, 7. Jadi sekarang turun. 4. 4 nggak, 5 yang nggak ada? Nggak, langsung 4. Gue jarang ke lantai 5. Karena 4 tuh ada teman-teman gue. Oh ini pengalaman pribadi bukan senior nih? Bukan Oke. pribadi. Nah, kita lagi kumpul, lagi nongkrong gitu. Ada salah satu mahasiswa situ perempuan, bawa saudaranya perempuan juga. Nah, itu jam 11. Ingat banget, gue masih inget jamnya. Jam 11 malam. Rame. Ceweknya 4 apa 5 gitu. Terus cowoknya lumayan rame, itu ada 6 apa 7 orang. Berarti gitu. lebih dari 10 lah ya. Ya, lebih banget. Nyanyi, gitaran, segala macem, ngobrol. Terus tiba-tiba si anak ini ketawa. Si saudaranya ini. Iya. Main HP kali. Enggak, karena lagi nongkrong. Ketawanya tuh Ketawa bukan kecekikikan. Oh, bukan ketawa terbahak-bahak ya. Bukan. Padahal nggak ada yang ngelawak tuh ya? Gak ada yang lawak. Dan katanya langsung dipegang sama saudaranya. Masuk. Lo kenapa? Terus habis itu lo kenapa? Tatapannya tuh ngeliatnya mending kok, melotot. Kayak marah gitu. Iya, terus habis itu dimasukin, terus habis itu dibawa ke ruangan kita deh. Digotong apa gimana? Gak. Diangkat biasa. Maksudnya Dibokong. diri, terus habis itu dituntun. Terus nangis tiba-tiba. Nangis di di dalam ruangan. ruangan, Iya, ya. nangis. Gua waktu itu maksud gua ya mungkin udah banyak orang ya. Gua nggak ngapa-ngapain juga. Gua nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Karena rame kan? Nggak nolong juga. Gua kalau ke situ ngapain, cuma ngeliatin doang kan. Terus dia nangis. Terus habis itu kok nangis terus. Coba kali ya, penasaran juga kan gue. Gua lihat. Gua assalamualaikum di luar, belum masuk gue di luar. Assalamualaikum, terus dia Nggak dijawab tapi? dia diem. Melotot. Diem dulu. Diem. Terus habis itu ngeliat ke gue, nunjuk ke gue. Manggil. Nggak, masalahnya gini, di semua itu katanya yang ya memang jaraknya nggak jauh, tapi gue nggak berusaha untuk tidak fokus ke situ ya. Itu tuh nggak ada yang disautin, kamu siapa, ini siapa tuh nggak ini. Pas lu ngomong baru. Iya, dia baru mulai respon kayak gitu. Apa ini gue tunjuk, gue tanya, kamu siapa? Saya tanya gitu, gue tanya gitu kan. Nah, si itunya suaranya jawab, suaranya lirih. Oh gimana? Bukan lirih ya? Gimana sih? Ya serak-serak gimana gitu. Tapi bukan suaranya si Mbak ini. Terus jawabnya pakai bahasa Sunda. Gue nggak ngerti. Nggak ngerti gue pakai bahasa Sunda. Tapi dia orang Sunda. Iya. Saudaranya tuh yang ngertiin. Coba kak, tanya aja. Kamu siapa? Saya ini dari mana? Terus dia ketawa dulu. Terus habis dia ketawa, saya disuruh jagain. Bukan, saya jagain anak ini. Jagain dari siapa? Ada yang ngirim. Wah, pakai bahasa Sunda deh, gue nggak ngerti pokoknya kata ini. Yang ngirim siapa? Terus habis itu, jadi pada saat proses sebelum gue masuk itu si saudaranya nelpon orang tuanya. Orang tua si saudaranya ini. Iya. Katanya memang dia tuh punya pacar, punya mantan yang ngerti kayak gitu-gituan. Dan apa mungkin nggak ya kira-kira si mantannya ini yang ngirim. Iya. Terus bener nggak dikiriman ini kak? Kiriman siapa namanya? Maaf, benar kamu kirimannya si ini? Dibilang, ya gue nanya, apa kamu kirimannya si ini? Bukan, saya jagain dari yang itu malah.
Jadi istilahnya kodamnya kayaknya sih yang di dalam situ, teman masuknya PR juga. Iya. Maksudnya oh gitu, gue bilang gitu, oh gitu. Terus habis itu kamu keluar ya sekarang, maksudnya kesian anaknya capek. Nggak mau, karena kalau dia yang keluar Gantian masuk. iya, masuk tuh yang dikirim masuk. Terus udah kali ya, udah ini kali ya. Terus habis itu ternyata belum juga, yuk nangis terus. Wah, Itu berapa lama dia? lama aja, lama itu sampai akhirnya anak-anak itu memutuskan untuk manggil satpam, terus manggil ustadz atau siapa yang bisa ini. Ternyata ada OB gue yang tinggal di situ, dia memang bisa ngeluarin. Cuman dia begitu ngeluarin pun dia muntah tuh. Si OB. Iya. Muntah-muntah tuh. Terus si satpamnya, kepala satpamnya juga muntah-muntah. Tapi itu anak enggak? Itu anak enggak. Itu anak cuma wewe doang, gitu doang, cuman enggak ini. Terus dia udah, gua nggak tahu ya gimana ceritanya, karena gua nggak ngikut proses dia pas di ini. Terus gua balik lagi nongkrong lagi, ngobrol-ngobrol kayak gak ada apa-apa, berharap maksudnya jangan ada energi negatif lain gitu yang ini. Jadi kita biasa aja. Dia udah ini tuh udah bisa ngejawab dia siapa, dia sama siapa, pokoknya udah kayak udah balik lagi. Iya. Udah pulih. Kayak anggapan kita udah pulih. Duduk di samping gue aja, dan di samping gue tuh si perempuan. Pas banget. Pas. Jadi gini keadaannya tuh pas sebelum ini pakai kerudung, pakai jilbab, pakai hijab, yang benar itu. Mungkin pas itu udah nggak ini kali. Jadi dia cuma dipakein gini doang. Duduk, kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus habis itu tiba-tiba teman gue yang samping gue nanya ke si perempuan ini, udah nggak apa-apa kan ya Neng ya, digituin kan ya. Wah, itu responnya nggak seperti yang kita harapkan. Dia nggak jawab nggak apa-apa, dia ketawa lagi. Tapi masih ada gini sih, ya balik lagi katanya gitu. Terus habis itu kan di samping gue ya, gue takutnya dia begal tuh. Ya gimana nih? Terus bisa gitu. Kamu kenapa belum keluar? Gue bilang gitu kan, kamu kenapa belum keluar? Nggak bisa. Kalau saya keluar yang masuk yang lain. Dia bilang gitu. Ya udah, jangan gitu. Bilang sama gitu jangan kesian ini anak. Terus habis itu nggak bisa. Dia bilang, pokoknya nggak bisa. Terus habis itu akhirnya saudaranya ini mutusin untuk ya udahlah kita bawa aja ke ininya, kemana kek, yang ustadz dekat rumahnya atau segala macam, karena memang sudah disuruh pulang juga sama si orang tuanya si anak ini. Wah udah, masalahnya itu dia ketawa di samping gue, terus habis itu ngeliatin ke lu, jadi posisinya dia ketawa di samping gue, ngeliatin ke Tio gitu. Ya wah, masalahnya kenapa kan gue kan nggak siap ya, gue sok stay cool aja udah. Gitu, kacau sih. Dibawa pulang. Jadi ada yang bawa mobil di situ. Udah akhirnya dianterin. Tapi sampai rumah di jalan gimana? Oh, gua nggak tahu. Gua nggak cari tahu. Nggak nyari tahu sampai situ. Terus sampai rumah tuh ya pokoknya intinya. Pokoknya udah beres, terus habis itu begitu gue nongkrong lagi di situ, udah beres bang, itu emang cowoknya, mantannya yang brengsek. Ngirim-ngirim berarti dari mantan. Iya, ngirim-ngirimnya pas kita nongkrong lagi ya kan, dia nggak tahu tuh kalau dia nggak tahu kalau misalnya sih gitu lagi nongkrong. Iya sih, maksudnya ngapain sih kayak gitu, masih aja dukunan gitu. Oh ya udah, tapi udah normal, udah sebenarnya katanya yang ini si yang di dalamnya itu yang nggak mau keluar itu baik sebenarnya, nggak mau ganggu, cuman yang ngejaga lah sebagai dia tuh ada serangan dari yang yang dari mantan cowoknya itu, makanya dia sampai keluar gitu, sampai masuk ke badan si perempuan ini. Gue bilang, oh ya udah kayak gitu. Itu dah tuh yang gue tahu tuh, yang gue alamin sendiri di kampus gue tuh kayak gitu. Itu cerita yang gue. Itu dari kampus lo ya? Kalau lu yuk? Lu gimana Mas Tio? Kalau gue kan kebetulan kampus gue nih setahun itu harus asrama. Oh. Jadi harus tinggal di lingkungan kampus. Di dorm ya, di ininya. Mes gitu ya? Ya mes lah. Jadi satu kamar itu 4 orang, terus satu lorong itu 10 kamar. Oh. Ada pada depan? Ada pada depan. 5 berarti ya? 4. Bukan, maksud gue 5. Iya. 5 kanan 5 kiri. 5 kanan 5 kiri. 4 kasur? Apa satu bareng gitu? Kasurnya atas bawah. Oh.
dari atas Berarti bawah. bertumpuk. Nah, sebenarnya ini kalau di asrama bukan gua yang ngalamin, tapi lebih ke denger cerita. Tapi lu di asrama juga? Iya, di asrama juga. Maksudnya teman-teman selorong lo itu? Seangkatan atau senior? Kebetulan yang cukup horor itu di beda gedung. Jadi dalam satu lingkungan asrama ini ada Gedung A, B, C gitu B, ya? C. Kejadiannya di? Kejadiannya itu di B. Oh. Nah, kejadiannya di B itu jadi hampir tengah malam, sekitar jam 10 jam 11 itu biasanya kan kita kalau misal pulang kuliah segala macam nggak langsung tidur lah, biasanya anak-anak muda ngerjain tugas kayak ngerokok kayak apa segala macam. ya tidur tidur jam 12 lah biasanya kan. Nah, yang di lantai 2 ini dia buka jendela karena biar hawanya itu masuk lah, maksudnya ya hawa malam biar adem, lagi main gitar-gitaran dan lain-lain. Tiba-tiba di gamelan. Tapi itu di daerah Jawa nggak? Bukan. Di Jawa Barat. Iya. Tapi ini bunyi gamelan Jawa Tengah. Oke. Ketukannya ya. Nggak ada angklung kan, kalau Jawa Barat kan angklung. Iya. Nah, ini ya. ini bunyi Ya, apa sih? ya. Itulah. Nah, bunyi terus ada suara lirih nyinden. Terus pokoknya tuh lorong itu gue lupa lorong berapa, pokoknya ada di lantai 2 di gedung B. Dan teman gue cerita karena kebetulan dia satu lorong dengan kejadian itu. Dan ketika kayak gitu ya kaget nih, suara siapa. Dan nggak mungkin juga ada warga yang melaksanakan acara wayang yang muter ini musik mungkin nggak? Tapi dominan perempuan suaranya laki-laki. Perempuan, tapi situ suaranya tuh jauh jauh. Jauh. Deket tuh. Wah, itu kurang tahu ya. Enggak Konser. Enggak sesuatu yang jauh itu. Pas itu ada di sekitar kita juga suaranya. Sosoknya ada di sekitar kita berarti. Oh, baru tahu gue. Kayak suara kuntilanak ya. Jadi itu suaranya jauh kita dengar. Itu di samping kita. Asli tuh. Iya. Di mana-mana tuh kayak gitu. Suara yang jauh itu di deket. Tapi kalau suaranya deket itu dia jauh. Karena suara dia mirroring. Suara jauh tuh gimana sih? Suara jauh tuh atau kayak lo ketawa nih. Gitu kan. Kayak lo dengernya jauh. Iya. Itu lo deket. Oh. Okay. Jadi lo mikir tuh dalam pikiran lo, oh dia jauh, nggak tahu dia deket. Oh. Gitu. I see. Jadi kebalik. Nah, balik lagi ke gamelan tadi itu dengernya jauh. Nah, itu deket. Nah, itu pokoknya ada beberapa kali kayak gitu. Teman gue dengar. Nah, kalau di gedung gua keseringannya itu jadi kan lorong-lorong itu di setiap ujung itu ada kamar mandi. Ya. Kayak ujung. Setiap kamar mandi itu ada 6 pintu. Ya. Yang berhadapan. Oke. Nah, kadang-kadang sekitar jam 1 jam 2 itu adalah anak-anak yang bocah itu kayak kebelet boker lah. Oh ya, normal. Nah, ada beberapa teman gua yang pernah ngalamin dia kebelet buang air besar, dan ketika buang air besar tiba-tiba ngedengar ada suara orang mandi. Itu jam berapa? Jam 1 jam 2-an. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Oke. Nah, ada ngedengar orang mandi. Nah, di logikanya nggak mungkin dong orang ini asrama laki. Ya laki suruh mandi jam segitu kan nggak mungkin banget. Orang laki biasanya malas mandi kan. Benar kan. Ini ngedengar kayak gitu sampai dia selesai boker itu suara itu masih kedengaran, dan waktu dia buka itu pintu itu udah kebuka semua. Nggak ada yang ketutup, kosong. Tapi masih ada suaranya. Udah hilang. Udah hilang. Langsung hilang. Nah, itu sering tuh beberapa kali. Nggak satu orang doang yang ngalamin. Lu pernah ngalamin kayak gitu? Kalau apa nggak pernah ke boker pas malam? Karena beda asrama kan? Enggak. Ini di asramanya dia, di lorongnya dia. Di gedung gua. Nah, di gedung nah, dia kalau gue pribadi gue nggak pernah ngalamin. Palingan pernah sekali itu, nih gue nggak ngerti dalam keadaan sadar apa enggak ya. Karena itu kayaknya jam 12 atau jam 1 malam. Nah, kebetulan gue tuh tidur di
kasur yang atas. Oke. Jadi di Bukan bawah. paket langit berarti ya? Iya. Nah. Jadi di bawah gue itu teman gue yang di atas lah. Nah jadi di atas itu kan di pinggirin gimana ya? Ya ini kamar di sebelah sini tuh ada celah-celah kaca. Ya, ventilasi gitu. Kalau misalnya orang jalan di lorong, gue bisa lihat dong. Iya. Ya minimal bayangannya. Iya. Nah itu sekitar jam 12, jam 1 gue melihat ada orang Jalan. dan bunyinya tek 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 kayak pakai sepatu. Sementara Hmm. kita nggak boleh pakai sepatu masuk ke asrama. Di depan itu harus sudah Dilepas. lepas. Biar nggak kotor ya. Iya. Itu doang yang gua alamin waktu Oh. kejadian di asrama. Padahal tuh sepatu, suara Sepatu kayak tek 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 gitu. Kayak sepatu kuliah tapi yang pulnya tuh agak Boots. tebel lah. Iya, boots. Oh. Tapi teman lu denger juga nggak? Enggak cuma dia. Temen-temen gue pada tidur. Oh, pada tidur. Orang udah jam 12, jam 1 kan kalau nggak salah. Oh, berarti kejadian itu stagnan ya jam 1, jam 12, Iya, jam ya, sekitar 1 ya. itu ya. Udah pagi, Gitu. ya udah ganti hari berarti ya. Nah, kalau di asrama juga kebetulan ada satu asrama itu yang misah kompleknya. Nah, Itu ada di lingkungan belakang kampus. Terus tapi sama cowok-cowok juga. Cowok-cowok juga. Ah. Jadi asrama itu dipisah antara lingkungan cowok sama lingkungan cewek. iya dong. Iya. Gimana Nah. sih, Ja? Enggak, maksud gue kayak cerita teman ceweknya juga gitu. Nah, terus di asrama teman gue ini yang gue dengar di sana sering banget kesurupan. Oh, Laki-laki suruh Laki-laki kesurupan. Jarang banget ya. kurang makan. Jadi sebenarnya itu Ngopi. jadi asrama yang di belakang itu gue bisa bilang seremnya itu adalah kalau kita yang asrama komplek di depan itu jalannya itu masih ada lampu-lampu Masih terang. masih terang. Kalau Kalau dia di gelap. gelap. Sementara yang di belakang kanan kirinya tuh hutan-hutan pinus dan PR. nggak ada lampu. PR kebayang Tapi juga. yang di belakang itu ngelewatin asrama lo dulu kan? Iya. Beda Apa? jalan. Oh, beda beda jalan. jalan. Jadi kayak ada persimpangan asrama gue kanan dia lurus. Ih, mantap. Oh, berarti dia ngelewatin lu tapi lu nggak ngelewatin dia. Iya. Nah, gitu. Dan di situ banyak kejadian. Ada satu teman dia kebetulan itu temannya teman gua hampir 1 tahun di asrama, Kesurupan. ada kali 5 sampai 10 kali itu kesurupan. Kesurupan pasti. Sama, di orang yang sama. Orang yang sama. Oh, itu udah langganan. Nah, Ih, kayak tadi cerita teman gue yang itu dia lagi. kemungkinan kan ya gua nggak tahu ya apakah kosong atau gampang di Bocah pos. iya maksudnya Bengong iya, terus bengong. gampang kesurupan karena banyak cerita dia di dalam kamar lagi main HP tiba-tiba kesurupan. Oh. Nah, nanti emang udah diincar yo. Nggak ada biasanya yang gitu. Jadi ya kayak tadi yang kasus teman gue tadi itu yang 2 kali mau di lompat itu dia lagi yang ngajak. Iya. Jadi emang katanya kalau yang temen gue bilang tuh itu makhluk suka sama si Iya. temen gue ini. Tapi Nah, akhirnya temen lu gimana? Masih tetap sampai lulus atau pindah? Ya kan asrama itu cuma 1 tahun. habis itu terusin lagi kuliah di situ. Masa cuma gara-gara kesurupan Ya dia. kan nggak ada yang tahu trauma atau gimana tanya. Tuh, itu kejadian di asrama. Oh, ada lagi nih. Nah, kalau di luar asrama pas masuk departemen. Oke. Nah, Masuk departemen maksudnya gimana? Fakultas ya. fakultas jurusan. Fakultas jurusan. Gimana? Kan gue gak tau pengen nanya. Gimana? Lanjut, Nah, lanjut. fakultas, nah jurusan kebetulan ospek gua itu kan yang bisa dibilang bukan cuma seminggu Aspek jurusan ospek jurusan, tapi setahun. Oh, speknya barengan sama waktu asrama. beda. Beda. Oh, beda. Ospek itu di semester 3-4 Tuh. dan akan mengospek adik kelas itu semester 5-6 Tuh. sama Oh, 7-8. gitu. Tuh. Iya karena masih kuliah di situ ya. Sama masih Nah. di situ masih ini. Nah, gue kejadian itu di semester kayaknya 5-6. Nah, Hmm. kita kalau ospek itu nggak siang. Kalau ke lapangan, biasanya malam. Emang. Pasti. Malam dari abis maghrib Sampai jam 9 Sampai- 10. ya sampai jam 9 sampai 10. Nah, biasanya kita yang mau ngospek itu harus merasakan apa yang adik kita akan ngerasakan. Contoh, Iya. Oke. lu mau ngospek jam 6 atau jam 7, ya lu harus survei jam segitu juga. Ya.
kondisinya, lapangannya, Ya, cuacanya dan lain-lain. becek Tapi hujan kah? setiap tahun tuh emang di situ tempatnya atau pindah? Ya pokoknya di lingkungan kampus. Di lingkungan Tetap, kampus. karena di lingkungan kampus itu masih ada pinus, sawit, masih masih tutup banyak lah, masih hutan gitu. Pokoknya di lingkungan belakang. Terus lanjut. Nah, ada suatu waktu kita survei bareng-bareng. Ini testimoni gue ya, dan gue belum cerita lah ke mereka. Nah, ada suatu momen kita survei lokasi dan itu ada di dalam hutan dengan ya didominasi kayaknya pinus di waktu itu deh. Pinus. Nah, pinus. Jadi itu waktu survei itu gue sekitar berempat atau berlima gitu, cowok-cowok masuk. Kalau nggak salah mendekati jam 7 deh. Kita masuk, itu kita ada buka jalur karena ada beberapa jalur yang ketutup pohon kayak semak-semak gitu. Ya kita buka biar nanti adik-adik kita itu enak lah besok gitu kan ngelakuin acara. Nah, buka jalur. Nah, gue tuh ada di posisi keempat kayaknya. Jadi teman gue baru ada teman gue lagi belakang terakhir. Berbaris. Kita berbaris. Oke. Karena jalannya itu setapak. Kayak kita naik gunung lah, trekking gitu. Nah, tapi yang gue ngerasain kok rame banget di belakang, gue bilang. Padahal tuh ada berapa orang? 6 orang doang? Iya, yang 4 sampai 5, kayaknya berlima deh sih Berlima. gue. Tapi kok rame banget gitu. Lalu yang keempat kan tadi? Iya, Berarti satu orang kan belakang. maksudnya seharusnya kan. Tapi kok gue ngerasa kok kayak rame banget, kayak kita rombongan gitu loh. Tapi gue di situ gue nggak pernah ngomong, bahkan sampai sekarang gue nggak pernah ngomong. Ini baru ngomong nih. Ini sekarang lo ngomong. Nah, gue baru ngomong. Terus Jadi temen lo yang itu gimana? Dia Lanjut. gue ngerasa kok rame banget. Aksinya tuh apa ya? Enggak aneh sih, maksudnya kan ada yang kayak bunyi prok kayak mungkin tentara segala macam. Ini enggak, ini kayak orang biasa tapi ya rame Rame aja gitu ya. berasanya rame gitu Iya, ya. gue berasanya tuh rame aja. Tapi padahal itu kan tadi lu mau inin adik-adik lo kan? Itu belum datang tuh. Belum survei, dia masih survei. Ya, gue masih survei. Oh, masih survei. Nah, masih menelusuri ya dari awal midpoint sampai di akhir itu. Oh, JR ya. Iya. Nah, itu sih jadi ya pengalaman ya. Kok rame banget segala macam. Terus ya kalau sekelibet menurut gue pribadi ya wajar lah lu masuk hutan. Kalau misalnya kayak ngeliat bayangan-bayangan gitu ya itu biasa lah karena kan ya kita masuk hutan dan emang salah satu mungkin tempat mereka kan. Jadi gue pribadi ya nggak masalah, maksudnya nggak sampai kaget gitu. Tapi hal pengalaman gue yang itu kita coba survei tapi kok rame banget gitu. Kayak ada yang ngikutin ya. Nah, kayak ada yang ngikutin. Nah, terus gue ada pengalaman lagi ospek hampir sama. Ini kayaknya waktu gue semester 7 kalau nggak salah. Akhir. Iya, semester 7 akhir. Jadi acaranya ini bukan masuk hutan, tapi di lingkungan kampus. Ya. Jadi di antara gedung-gedung kampus kita buat pos ya di lapangan, kita sambil ngobrol segala macam. Nggak ada acara bentak-bentakan sih sebenarnya. Emang nggak ada kan? Ya nggak ada. Nggak ada. Oh, aspek lo kan dibentak-bentak. Oh iya. Nggak, beda-beda. Kan beda-beda. Nggak ada lah 2023 Pak. Adanya di Lanjut. online kan? Ya sebenarnya mana? Lanjut. Intermezzo, kampus apa? Nah, terus karena kita per pos. Nah, gue tuh ada ngambil pos itu di salah satu gedung dan itu tuh sebenarnya gedung riset. Jadi nggak setiap hari selalu rame, dipakai. gitu Iya, kan. iya. Nah, dan di situ tuh ada lapangannya. Jadi kayak lapangan itu pinggir-pinggirnya itu gedung riset lah, beberapa ruangan. Tapi bukan kelas ya? Bukan kelas. Oh, berarti ini lapangan terus habis itu Iya. ini gitu ya. Nah, gedung-gedung ya gue nggak ngerti itu riset apalah pokoknya. Nah, untuk laboratorium gitu kan. Terus habis itu di situ itu kalau nggak salah itu pos berapa ya? Pos 3 atau pos 2 gitu. Lo sendiri? Enggak. Kita itu satu pos seingat gua hampir 10 orang. Oh, banyak. Kayak tenang. Rame. Hampir 10 orang. Dan dan adik kelas ini kalau nggak salah Satu kelompok. satu kelompok itu sekitar 20-an orang. Oh, satu putaran tuh 20 orang ya. Ya. Jadi satu orang itu sekitar megang 2 sampai 3 lah. Anjay. Rame. Nah, gitu kan. Nah,
pas mau masuk pos 2 tuh, lupa gua antara pos 2 atau pos 3 gitu. Nah kebetulan teman gua cewek itu tiba-tiba ada yang pucat. Wah kenapa nih? Nah kan kita lagi acara kayak gitu, kita nggak mungkin kan langsung nanyain lu kenapa gini. Ya udah kita pinggirin dulu lah. Profesional ya. Iya kita pinggirin. Udah lu duduk sini aja lah, stay. Ya udah kita biar tetap jalan eksekutor kita. Nah kita wawancara atau ya diskusi kelar tuh. Kelar, acara kelar segala macam. Sekitar sampai jam 12-an lah. Kelar, ada kelas udah kita bubarin juga karena udah jam 12. Kita evaluasi di jam 12 itu. Teman gue yang pucat ini masih ada. Dia ngomong kenapa dia pucat? Karena waktu masuk pos 2, aduh gue merinding anjir. Terus? Pos 2, pos 3 dia ngelihat ada cewek tuh turun dari atas pakai baju putih, terbang ke bawah. Enggak, maksud gua ke pos 3 gitu. Iya pos ya, ke lapangan lu itu. Iya. Dan dia jadi salah satu peserta, kata teman gua ngomong. Wow. Dan kita itu nggak ada yang sadar Kecuali teman lu yang perempuan itu. iya, aduh gue merinding cuy. Dan kita nggak ada yang sadar. Ya kita ya sampai akhir aja. Iya. Karena kita memang di situ nggak ada bentang-bentang, tapi ada tendensi lah. Iya. Karena ini kan agak depres gitu. iya, karena di pos 2 atau pos 3 ini kita ngebahas problem angkatan mereka. Kayak ya ya kayak solidnya, masalah-masalahnya tuh kita ulik, kita kasih solusi lah kasarnya gitu. Dan temen gue bilang, peserta yang ada di kalian itu ada salah satunya sosok itu. Itu lagi eval, pas lagi eval. Pas lagi eval. Berarti udah pada balik ya pesertanya. Iya, peserta. Dan setelah dia ngomong gitu, kita langsung diam semua. Enggak, yang mana gitu. Kita langsung diam semua karena kita ya jujur kalau kita dia ngomongnya ini nggak menggebu-gebu nggak? Apa nangis sampai itu? nahan nangis. Oh iya. Maksudnya orang mukanya udah pucat kayak Fix udah. kayak lemes. Iya. Dan setelah ngomong gitu, ketua kita ya ketua ospek itu ya udah kita pulang aja, nggak usah evaluasi lebih lanjut. Bagus Karena itu udah jam 12-an juga. Dan kalau mau dibahas panjang iya, karena per pos pasti panjang, per person juga pasti panjang. Karena kita pun yang di pos 2 itu waktu mengalami kejadian kayak gitu, kita nggak tahu Biasa aja. dan nggak ngeh siapa yang Ya karena kondisinya saat itu nggak ada yang pakai headlamp. Oke. Dan lingkungan itu bukan lingkungan yang ada lampunya segala macam, nggak ada. Dan rata-rata itu peserta itu nunduk. Walaupun kondisinya berdiri tapi nunduk dan berbicara doang. Jadi lo nggak sempat buat ngeliat satu-satu tuh ya? Enggak. Dan yang nyelinap impostor ini nih nunduk Pos. juga dong. Iya. Nggak mau. Dan rata-rata waktu di pos itu karena terbatas itu kurang lebih cuma 20 menit gitu. Iya. Jadi ya kita nggak ada mikir-mikir ke sana. Ya udah kita ya eksekutor aja. Tuh. Dan pengalaman terakhir waktu gua kuliah adalah yang gua alamin sendiri. Jadi waktu zaman-zaman gua mau skripsian ya. Jadi gue tuh ada masa perpindahan kosan. Oke. Nah perpindahan kosan ini dari kontrakan ke kos. Jadi sebelumnya itu gue ngontrak bareng-bareng 3 kamar sama 5 teman gue, jadi berenam. Jadi sekarang kos sendiri-sendiri karena biar lebih fokus lah skripsinya dan lain-lain ya. Ngaruh tuh. Jadi Si ngaruh. dari gue perpindahan kontrakan ke kosan itu ada waktu tunggu seminggu. Karena kosan itu kan harus dibersihin segala macam dan lain-lain. Nah, ketika kontrakan ini udah habis, gue bingung dong, gue tinggal di mana gitu kan. Alhasil gue tinggal di himpunan. Gila. Seminggu di dalam himpunan. Pasti. Nah, jadi di himpunan itu nih lu masuk pintu. Tapi itu, sorry, gue potong. Pada saat seminggu itu emang lagi libur apa ada perkuliahan ya? Ada perkuliahan.
Wih, gila. Ada perkuliahan. Mantep deh. Jadi Kita ya gak nyampe seminggu. Enggak, gue pernah seminggu, tapi di warteg. Iya lagi. Tahu lagi gue cerita. Ya lanjut. nah, jadi biasanya kan anak-anak kuliahan waktu zaman-zaman ya kuliah palingnya jam 8 jam 9 ya kelar kan. Ya udah mereka pulang, gue langsung kunci, ya udah gue mati-matiin semua. Iya. Oh, lo jadi ini ya? Kuncen. Bantuin. Bersih-bersih Bang. Karena numpang. Iya. Terus Jadi secret kita itu ya yang masuk pintu ujung itu kaca lebar. Oke, kebayang. Ujung. Kebayang. Nah terus ada sedikit nih lemari nih celah, ini ruangan BPK lah, yang pengurus inti, ketua, wakil. Iya, Kalau misalnya BPH ini. iya kalau misalnya Struktural. kalau misalnya kita diskusi grup kecil ya udah kita di situ. Yang ini mah bebas lah. Gede. Lumayan sih, ukuran berapa ya? Gede pasti udah. Enggak lu kalau 3 udah kali 6. kalau udah di dalam ruangan ada 3 ruangan kali lagi 5. udah gede kita nganggapnya. Iya. Nah, terus awalnya itu gue tidur di yang ruangan BPK itu. Karena jarang dipakai juga. Dan gue pikir apa ya lebih nggak kelihatan orang lah. Tapi kalau ada di sana ya kalau ada kelihatan. diskusi baru lo cabut. Hah? Enggak ada dia Ini kan malam. Kebetulan Oh, ada diskusinya iya. enggak ada malam. Nah. Beda. Nah, Sehari 2 hari gue di ruangan itu. Oh, 3 hari berarti. Iya. Sehari, Ya, 2 hari, pokoknya 3 hari. Nah, di 1 sampai 2 hari Raja, bukan ditambahin sehari 2 hari. Jadi 3 enggak gitu konsepnya. hari di ketiga, malam hari ketiga. ketiga. Nah, di malam ketiga jam berapa? Jam 11 apa jam 12-an? Pokoknya belum lama banget lah ketika gue tidur. Kan karena itu kaca dan gak ada tirainya. Ya gue lihat ya ada seliweran lewat. Set. Bukan orang. Bukan. Ya kan dia sendiri. Apakah itu Kan Nah, dia di sendiri. belakang itu tuh merinding cok? lapangan voli. Bola Voli ya. yang bola. melayang tuh nggak ada yang mainin tapi Nggak ada dong orang jam 11 jam 12. Itu bukan bola yang melayang, dia ngeliat sekelebatan bayangan. Sebelah kan kayak jalan. Terus dia ngasih tahu di belakangnya lapangan voli, bukan bola melayang. Tuh. Nah, Paham sampai sini? setelah itu, wah nggak bener nih gue bilang kan. kenapa di situ? Nah setelah itu gue pindah lah Pindah ruangan. kebaliknya, gue nggak di dalam ruangan tapi di dalam sini. Oh di Lebih dalam lagi. kayak gini. Ini Lebih kan tinggi ruangan. Iya. Ini kan sekat, ini sekat. Nah gue di seberang sininya. Oh ya. Biar gue nggak ngeliat kaca. Ini Iya, gitu. paham. Nah, waktu gue pindah sini, ya udah tuh gue aman segala macem. Tapi di hari keempat, gue demam langsung. Oh. Kebetulan gue saat itu masih punya cewek di sini, dan itu gue diurusin. Bener-bener di waktu gue kuliah siang, gue langsung balik sekret tidur. Dan gue waktu itu masih ya demen naik gunung lah ya, pakai sleeping bag. Iya. Dan Pasti gue sih. sampai di hari Siang lupa. kayaknya di hari 6-7 gitu sebelum gue pindah ke kosan gue yang itu, Udah mau gue buru-buru tuh ya. nginep di tempat teman gue. Oh, udah gak betah. Nggak betah. Udah sakit-sakitan tuh Udah ya. sakit. Ada sakit-sakit. Tapi gue pribadi gue nggak ngelihat yang aneh-aneh ya. Cuma Iya. ngerasa doang ya. Iya, sakit, Ribet. bener-bener sakit. Kalau udah sakit tuh emang udah aneh. Soalnya lu sebelumnya sehat. Sehat. Mau orang sakit Masuk kan angin sebelum- gak tuh? Ya gue nggak tahu. Pokoknya Ketut-ketut demam gitu-gitu. Mau orang Enggak, soalnya kan kalau tidur di himpunan emang suasananya kosong. Lu Iya, sendiri juga. iya. Itu anyep. Iya. Itu anyep. Udaranya beda gitu. Iya. Lu pernah kan berarti kan? Pernah. Karena gue dibilang tulang rawan juga yang suka masuk-masuk juga kayak gitu juga, tapi nggak dalam artian surupan gitu. Cuma ya Ketempelan. ngikut aja, ngikut seperti ya konten-konten sebelumnya lah yang gue dikasih tahu lewat mimpi. Nah iya kayak gitu di ruangan anyep, tapi gue kayak keadaan bengong gitu tanpa ada sesuatu yang gue pikirkan Iya, gitu. Itu tiba-tiba ngikut aja. Nih, gue heran tuh bisa sih orang Ini sih. orang bengong tapi nggak ada nggak mikirin apa-apa gitu. Ya lu kayak udah kosong gitu. Masa bisa gitu lu pada? Bisa. Lu bisa. Bisa Gue gue. enggak sih. Gue bisa mengosongkan pikiran gitu ya, tiba-tiba lep ya, bisa gue kayak lu pada lagi ngobrol kayak gini nih. Oh, gue gampang bisa banget ke distrak tuh. Denger bunyi Iya, nih iya. ini lotek aja. Iya. Udah. Pasti.
ke distrak. entah itu pikiran gue kemacam-macam, udah hilang aja udah konsentrasi gue. Kalau gue enggak, karena gue sendiri tuh dari kecil itu emang nggak tahu ya, udah suka bengong gitu ya, sampai guru gue bilang jangan bengong gitu. Ntar rezekinya dimakan ayam. Enggak gitu Oh, kan, enggak. itu kalau bangun siang. Oke. Paling itu Gue sih bengong. Nah, pengalaman gue ya. itu kan dari pengalaman lu ya. Mungkin dari Mas Kanjit ada lagi mau nambahin? Enggak. Nggak ada, udah Itu dong. cukup kali ya. Yang di kampus. Lu aja? Ada nggak? Udah. Udahlah, sebenarnya sih ada juga, cuma ya Di mungkin di kampus. next konten Di kampus. Di kampus juga. di tempat lain. Oh, enggak loh. Ini kan tadi di kampus. Enggak. Mungkin ya segitu aja kali ya. Ya, boleh. Dari kawan setapak mungkin ada cerita tentang di kampus, sekolah ataupun di tempat lain. Betul. Mungkin bisa diinformasikan melalui dari Instagram kami atau TikTok maupun Blogspot serta di YouTube kami di lewat kolom komentar. Maka bisa diinformasikan nanti dari tim kawan setapak ataupun tim Tapak Misteri Backpacker ini bakal menghubungi untuk menceritakan cerita-cerita dari kawan setapak. Betul. Walaupun ceritanya ini dari teman-teman kawan setapak, dari Mas Tio ataupun Mas Kanjit adalah pengalaman pribadi ataupun cerita dari senior-seniornya ataupun dari cerita dari juniornya, itu kami tidak tidak memberikan kalian percaya atau tidak. Tapi ini Semua terserah ke kalian. ya, ini pengalaman pribadi. Kita juga yang ngerasain ya. Mungkin kawan-kawan setapak mungkin nanti bakalan ada yang mau kuliah ataupun sedang berkuliah dan merasakan ya, bisa informasi di kolom komentar. Mungkin itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share, yang penting share ya. Karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Dadah.